Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya memahami dan mempelajari sejarah bangsa sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan global. Menurut Prabowo, bangsa yang melupakan masa lalunya beresiko mengulangi kesalahan yang sama dan kembali terjebak dalam ketergantungan serta ketidakadilan global. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul, Jawa Barat pada Senin 2 Februari 2026. Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi intervensi dan penjajahan yang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi generasi saat ini. Prabowo menyebut bangsa Indonesia pernah mengalami berbagai bentuk tekanan dari kekuatan asing. Karena itu, ia menekankan pentingnya kesadaran sejarah agar Indonesia tidak kembali terjebak dalam pola ketergantungan yang merugikan. Ia menegaskan mereka yang melupakan sejarah berpotensi mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Kita harus paham bahwa ratusan tahun kita ini diintervensi, diganggu, bahkan dijajah. Ini harus kita ngerti, kita harus paham. Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Kenapa saya mengatakan itu, saudara-saudara? Karena kita mendapat kesempatan hari ini, kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya. Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup. Merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan. Dalam pidatonya, Prabowo juga mengajak jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melihat realitas dunia global saat ini secara lebih jujur. Menurutnya, Indonesia kini memiliki kesempatan untuk menyaksikan langsung bagaimana standar ganda diterapkan oleh negara-negara besar di panggung internasional. Prabowo menyoroti sikap sejumlah negara yang selama ini mengajarkan nilai demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum hingga perlindungan lingkungan, namun justru melanggar prinsip-prinsip tersebut. Ia menilai kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan moral dan politik dalam tatanan global. Presiden Prabowo secara tegas menggugat sikap diam dunia internasional terhadap tragedi kemanusiaan yang menelan puluhan ribu korban jiwa. Ia menyoroti pembantaian terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia, yang menurutnya tidak mendapat respon memadai dari negara-negara yang selama ini mengklaim sebagai penjaga demokrasi dan HAM. Prabowo pun mempertanyakan di mana nilai hak asasi manusia dan demokrasi yang kerap dikampanyekan ketika pelanggaran kemanusiaan terjadi secara masif namun dibiarkan tanpa tindakan tegas. Prabowo menilai sikap diam tersebut mencerminkan ketidakadilan global yang nyata.
Dalam konteks politik internasional, Prabowo juga menyinggung langkah Indonesia yang baru-baru ini bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dewan ini merupakan inisiatif yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tujuan mendorong penyelesaian konflik dan rekonstruksi wilayah terdampak perang. Prabowo menandatangani piagam Dewan Perdamaian tersebut dalam pertemuan internasional di Davos, Swiss pada Kamis 22 Januari 2026 lalu. Keputusan Indonesia bergabung dalam forum tersebut ditegaskan sebagai bagian dari komitmen aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace diarahkan untuk mendukung rekonstruksi Gaza di Palestina. Indonesia turut memberikan kontribusi dana secara sukarela sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan tanggung jawab global. Menurut Sugiono, keanggotaan dalam Dewan Perdamaian juga memberikan posisi strategis bagi Indonesia dalam mendorong agenda perdamaian dan keadilan internasional. Pemerintah menilai langkah ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan.